Pergi ke Kokas membeli batik. Cakep. Batik yang dicari, motif merpati. Cakep. Senangnya bisa podcast bersama Bu Ati Mantul. yang wajahnya seperti bidadari dan baik hati. Halo Vivers. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Betul. Nah, ini kita kembali lagi di podcast yang kali ini spesial ditemani oleh saya, Yuyun. Dan saya Junaid. Kami adalah Yun dan Jun. Yun dan Jun. Yun dan Jun. Selalu berdua. Apa sih ini? Itu kita udah setting berapa lama, Yun? Latihan 2 tahun lah kira-kira. Oke, nah jadi seru banget nih hari ini kita memang muncul dalam podcast Special Edition Hood Fifth Group yang ke-33 tahun. Betul, ini seru banget karena memang masih suasana ulang tahun Fifth Group ya. Pastinya. Nah, dan kita mau ngobrol santai nih kali ini. Pastinya kita udah kedatangan bintang tamu juga ternyata. Oh betul ya. betul. Nah ini kita mau bintang tamu ini spesial menceritakan. Jadi kita nggak mau podcast yang kaku. Nggak boleh ya. Berarti yang sebelum-sebelumnya kaku dong. Oh enggak. Mohon maaf lahir dan batin. Yuyun, Pak, Bu, Yuyun. Oke, kita mau santai aja ngobrol soal perjalanan hidup di Fifth Group ya. Kayak lagunya Tulus, hati-hati di jalan berarti. Oh ya, hati-hati ya Bang. Hati-hati ya Bang. Oke. Ada 2 bintang tamu spesial. Siapa aja nih Kak Jun? Nah, aku mau memanggil yang pertama dulu ya. Ini bunda aku nih ya. Oke. Jadi setiap bulan pasti aku akan tektokan sama dia nih. Takut kualat. Aku panggilkan, halo Ibu Sri Hendayati. Halo Bun. Yuyun. Halo Ibu. Akhirnya datang di podcast. Pastinya lah, cuman belum ada yang tahu aja. Iya. Habis ini Bu, habis ini banyak subscriber ini. Indonesia Raya tahu. Siap-siap Instagram Ibu followersnya nambah. Asik. Amin. Oke. Nah, satu lagi katanya 2 Yun. Satu lagi siapa? Ada 2, satu lagi yang juga nggak akan kalah menambah subscriber ya kan, dan iya, viewers iya. podcast kali ini pasti akan langsung melonjak tinggi Iya, pastinya. ya kan. Ya langsung aja kita sambut Mas Cok Agung. Halo Mas Cok. Halo. Mas Cok. Halo Mbak Kok Yuyun, biasa halo Pak Junaid. Iya, Bu. Saya kira saya dipanggil Mas Arif. Iya, Ternyata Mas Arif. Mas Arif dari Layangan Putus. Oh iya. Ternyata namanya salah. Pengen banget ya. Oke. Kalau sama Pak Cok ini kan agak tegang gitu ya, karena mungkin mikirin profit kali ya Bun. Kembaran. Mesin syah. Mesin aja dulu Pak. Hati-hati ya teman-teman di cabang. Iya. Atau hati-hati nanti profitnya tiba-tiba ditambahin sama Pak Cok. Enggak lah ya Pak ya. Enggak lah. Kayaknya bakalan ditambah. Enggak, yang dislike akan ditambah targetnya Bun. Profitnya nggak ditambah, targetnya yang Oh, ditambah. targetnya. Ya. Berat ya Bun. Sebaiknya kita lanjut aja Iya, daripada makin kering kerontang Soalnya ya. seru banget nih, baru pembukaannya udah ngobrolnya udah santai Iya, tadi banget kayaknya mau ada minum kok nggak ada ya? Iya. Tenang Bun, kayaknya minumnya lagi diimpor dari Australia. Jadi oke. sabar. Equal sama dengan ya. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali Langsung ya. aja Tapi kita ini pertanyaan masuk. nggak serius loh. Nah, yang pertama, Bun sudah tumbuh bersama Fiku selama 31 tahun ini nih. Gila ya 31 tahun. 31 tahun. Gua setahun lagi di demo sama mahasiswa. Reformasi. Nah, kalau kita lihat berarti dari Fifth Group masih bayi, usianya 2 tahun, Bunda udah masuk nih, udah join dengan Fifth Group, menjabat sebagai Finance Operation Department Head. Nah, boleh ceritakan nggak Bun, pengalaman kerja dan kesan bekerja di Fifth Group selama ini seperti apa? Ya oke, thank you Junaid Yuyun Ya, atas Bun. pertanyaannya. Soal pengalaman kerja ya, tahu nggak? Aku dulu punya pengalaman kerja mengetik 10 jari. Waduh, Oh my God. ngetik 10 Tapi jari. tetap aja sih nggak lulus. Kenapa Bu? 12 yang dipakai Bu? Jari siapa yang dipinjam? Jadi 11 jari. Nah, kalau soal pengalaman kerja sih nggak ditanya ya. Aku udah sampai lupa tuh 30 tahun yang lalu. Jadi 31 tahun yang lalu itu kita masih ya tadi ya 2 tahun masih bayi lah gitu, perlu disusuin gitu kan, perlu dimomong gitu kan. Dulu tuh teman-teman di cabang itu ingat zaman dulu ya, setiap kali mau keluar duit itu harus ditransfer dulu. Kebayang nggak sih? Oh, pasti gajinya masih ngantri kali ya Bun. Oh iya. Jadi kalau mereka mau butuh duit transfer dulu ya Bu. Oh, oke, ditransfer gitu. Manual itu by Waduh. phone, by fax gitu ya. Ih, luar biasa ya. Nggak nyangka kalau sampai sekarang kita tinggal ketik, Oh, duit iya, jalan. iya. Kita juga ketik proof selesai. Saksi gitu
sejarah ya Bu Ati ya. Iya benar, dulu kita sampai ada siapa Messenger ya, itu tuh ya tiap hari dia dua kali dalam sehari itu masuk ke bank, keluar ke bank, sore masuk lagi ke bank, keluar ke bank gitu. Ngapain Bun di dalam bank? Ada apa ini di dalam bank? Masuk keluar untuk store duit kali ya Bun Iya, ya. store duit sama tadi minta tolong bank untuk transfer ke cabang-cabang Wah, tadi. Itu luar biasa banget sih pengalaman yang menurut saya tuh amat membekas gitu loh. Karena kan kita hat trick banget ya. Transfer itu kan ada batas waktunya. Iya. Terus teman-teman di cabang juga gitu, nggak kayak sekarang tinggal buka laptop ketahuan dia tuh udah keluar duit berapa. Kalau dulu mah nggak ada. Dia harus fax dulu ke kita. Oh iya bener apa enggak kita nggak tahu gitu kan. Iya. Berarti zaman dulu tuh Bun ngelihatnya tuh dari cek saldo mutasi ya yang ada di rekening kita, oh udah masuk segini nih Iya, gitu. bener, kebayang gak sih? Untung dulu cuma 8 cabang ya. Oh, 8 cabang apa aja dulu Bun? Nah yang 8 itu aku lupa berapa. Ngetes Bunda memang. Ingat itu Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, yang lain-lain aku udah. Oh, berarti di kota-kota besar ya Kota-kota waktu besar, itu ya, ya, Bun. benar. Belum ada tuh cabang-cabang Timika, belum ya, Gak Bun? ada sama mana? Sungai Liat. Sungai Liat ada ya. Belum. Batu Bukan licin. mendeskripsikan. Oke, berarti Oke. udah panjang seperti mulai dari zaman batu sampai sekarang digitalisasi. Iya, Bu Ati bener. udah merasakan ya. Betul, dan itu sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya sih, saya memang suka sesuatu yang baru terus menerus. Ya meskipun aku di finance terus, yang kenapa nggak dipanggil yang lainnya? Spesialis Belum Bu. butuh kayaknya. Spesialis Bu, nggak ada yang bisa menggantikan Tidak ya kan? tergantikan, Takut Bu. salah hitung duit Bun, kurang satu angkanya kan. Mohon maaf, Salah keringet dingin nih. yang lain ya kan? Iya. Baiklah. Tapi jangan Bun, aku merasa tertolong, Ibu lagi di finance jadi prepayment saya cepet cair. Asal ada bonnya ya. Tetap kode. Ya. Iya, jadi menikmati perjalanan dari awal kita manual banget sampai sekarang udah digital itu sesuatu yang luar biasa dan sangat exciting ya, maksudnya melihat dari awal dulu kita harus menulis kwitansi, customer datang bayar angsuran ditulis, ini Pak kwitansinya gitu. Begitu sekarang kita udah langsung pakai sistem, apalagi sekarang kita udah simplify RV kan, Iya, itu benar. sebenarnya juga udah kontrolnya udah luar biasa. Jadi lapping dan sebagainya itu udah amat jarang lah ya gitu, kecuali memang bekerja sama. Iya. Kalau udah kerja sama itu susah lah ya. Dari Setidaknya atas sampai udah- bawah, ya Setidaknya udah terminimalisir gitu ya Bu ya. Betul, Iya. biasa. Itu sih pengalaman. Kalau kesana aku sih luar biasa lah ya Vini ya. Begitu banyak kesempatan, begitu banyak istilahnya memberikan peluang-peluang ya buat teman-teman nih, terutama yang milenial gitu ya. Aku Gen Z Bun. Oh, Gen Z. Aku ngaku Gen Z masih bisa gitu. Sangat menyenangkan bekerja di Iya. FIF. Nah Bun, kalau kita bicara mengenai pengalaman, nah kalau biasa aku dengar kan orang-orang Fifth Group tuh paling enak karena udah bisa keliling Indonesia. Kalau Bunda sendiri udah dari daerah mana aja nih yang dikelilingin? Oh serius, yang paling berkesan itu pertama kali saya PD ke Muara Bungo. Bayangin, dulu dari Jambi ke Muara Bungo itu 5 jam Iya. naik kendaraan. Jadi belum ada kendaraan kan. Terus aku dianterin sama Pak Frans Budi Sulistyo. Mungkin Halo, sekarang Pak masih ada ya. Frans. Iya. Gitu. Jadi naik mobil gitu ya. Dia bilang, "Nih Sungai Batanghari." Gitu doang ya. Enggak beda jauh dengan ini danau UI ya, kayak lebih bagus lagi kali ya. Udah gitu, Pak Frans juga masih baru kan karena baru buka cabang, hampir sempat tersesat sedikit tuh. Oh, iya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, dibeliin itu rambutan. Oh, Rambutan apa tuh yang enak tuh Jambi? Apa sih? Nggak tahu lah, lupa. Tarakan. Eh, Bukan. Rapiah. Rapiah yang endul lah pokoknya. Tuh. Jadi lumayan juga. Nah, itu kesan banget. Terus udah gitu sampai di sana tuh ya, bayangin ya. Belum laptop dulu, masih Mesin komputer. ketik dulu ya Bun. Kirain mesin ketik dulu. Komputer itu ya, pas kita sampai sana ya. Di toolsnya itu ya, huruf-hurufnya itu yang sering itu tuh bersih. Dipencet. Caranya Oh debu. iya. Berarti huruf A itu hilang ya Bun, huruf A Udah. hilang. Udah vokal hilang semua Tapi kayaknya. Hilang. Tapi yang lainnya debu semua, putih semua.
Itu pengalaman berkesan ya. Terus aku ngajarin tim finance waktu itu tuh sampai jam 1 malam. Ayo Bu, udah jam 1 kita pulang gitu kan. Terus pulang lah nganterin dia. Udah dia turun dari mobil, aku bilang gini, bukunya dibaca ya. Ada pesan sponsor. Kata Pak Frans gini, Bu udah jam 1 dia mau tidur, mau baca apa lagi? Itu luar biasa. Luar biasa sekali ya pengalaman berarti Betul, mulai betul, dari betul. merintis nih Fifth Group Benar. cabangnya dari 8 sampai sekarang kita udah 230-an cabang ya. Betul. Pos-posnya juga. Pos-posnya Belum juga ya, pos-pos Bu. kiosnya. Nih, Bapak ini nih gara-gara dia nih kayaknya. Tapi kalau nggak kayak gitu kita nggak ada di sini, Bun. Kalau iya, misalnya cabang kita nggak banyak, kita nggak ada di sini nih. Bersyukur. Bersyukur. Kayak gitu. Pada Allah. Udah nyanyi. Memang nggak usah diminta Oke, ya. nggak usah diminta. Oke, ini udah banyak banget ini Bu Ati ceritanya. Ya, aku ini yang agak ini ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Bun. Nggak Enggak, Bu, apa-apa, justru nggak malah apa-apa. itu Ini yang kita disiapkan cari. Katanya special edition 1 jam ya ini podcastnya nanti nih. 1 jam yang punya Bu Ati doang Iya. kan? Oke. Kita bagilah nih yang 10 menit deh. Saya cukup 5 detik. 5 detik aja. Gak bisa. Bun ini dibayar, Bun. Semua udah diceritain sama Bu Ati. sejarah. Iya. Ternyata dia Oh, walaupun udah banyak yang diceritain nih, tapi pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, Mas Iya, Cok sendiri nih, gimana Mas Cok sebagai apa ya, departemen head termuda nih di Fifth Group, salah satu dari departemen head termuda di Fifth Group. Gimana sih pandangan Mas Cok yang mungkin ada yang berbeda nih dengan zamannya Bu Ati waktu itu? Ya. Cok, coba munduran dikit dong. Mulai sekarang. Aduh. Yun, beneran dikit dong. Gak apa-apa, beneran aja. Makasih ya. Aduh, gede bener kayaknya. Saya jadi lupa pertanyaannya. Ini Karena saya digombalin sama Bu Ati, saya jadi lupa. Ya. Tapi kalau dari saya sih gini ya. Kalau dari saya sih apa sih yang berbeda dari Bu Ati gitu kan? Dong aku. Emang ditanyanya itu. Pengalamannya apa yang berbeda dari Bu Ati? Pengalaman, Ya, betul. yang ada di Fifth Group. Salah. Mungkin kalau saya ada di zaman Bu Ati, mungkin dulu saya sudah kehabisan duit gitu ya, karena ya ngajuinnya manual, perencanaan lama, dan mungkin saya juga pernah mengalami hal seperti itu zaman kita dulu JODP Pak Junet kalau masih ingat, ya kan? Iya, bener. Walaupun sekarang Pak Junet nggak ngaku, kalau kita dulu pernah menderita. Oh, kita sama-sama menderita ya dulu. Sama-sama menderita dulu kita. Ya. Menderitanya kenapa ya Pak Cok waktu itu ya? Maaf ya, FF itu tidak pernah membuat menderita Iya, karyawannya. iya, Kalau benar. menderita itu berarti kesalahan kalian. Iya benar. Itu kesalahan kita, Bun. Karena kita lama ngeklaim itu aja, Bun. Iya betul. Karena Mempersulit kita malas diri aja. sendiri ya. Kalau saya dibilang sih, ya saya nggak ada di zaman itulah. Saya zaman yang lebih enak lah daripada zaman Bu Ati mungkin. Ya nggak harus ngetik 10 jari dan lain-lain gitu ya. Kalau bisa dibilang saya bangga lah bisa kerja di sini. Ya karena saya bekerja di salah satu perusahaan multifinance terbesar lah di Indonesia kan. Ya siapa yang nggak bangga gitu loh. Terus yang kedua, kalau saya cerita pengalaman saya mungkin ya lebih banyak kecurhat mungkin gitu ya. Karena mungkin dulu saya masuk ke VIP Group itu sebagai lira, saya bukan orang hukum. Saya masuk ke VIP Group itu ya departemennya kalau bisa kita lihat seperti tukang pukul semua lah. Ya kan? Ya orang tahu lah departemen remedial itu seperti apa. Ya saya kecil, ya kurus dulu kan. Masa sih? Ayo coba saya lihat fotonya. Sampai dulu saya pernah nanya ke departemen head saya, Pak Heru. Saya nanya, Pak, kenapa ya saya masuk lira? Jawabannya cuma simpel. Ya kalau kamu nggak mau, saya bilang ke Aceh nih, supaya kamu nggak dilulusin. Ya gimana? Ya terpaksa kita harus jalanin kan gitu kan. Daripada penalti ya Pak Cok ya. Ya, saya berpikir ya udahlah bertahan setahun dulu lah. Setahun aja sampai penaltinya hilang kita kabur. Nah, tapi ternyata enggak. Saya enggak ya, Bun. Saya enggak ikut-ikut. Tapi saya ingat tetap berpikir seperti itu ya, Bang. Tapi saya ingat tuh setiap hari ada nelpon saya. Tanya, aduh kok kayak gini ya, turun ke cabang dan lain-lain ya. Padahal itu ya harusnya kita nikmati kan gitu ya. Akhirnya ya kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya nggak, Pak Junet? Betul nggak? Kok aku ya? Teman ini ya, teman hidup ya. Apa gimana ini? Teman curhat saya dulu ini. Ya, kebetulan satu angkatan, satu Iya. kosan lagi. Iya. Oke. Saya dulu mau disabet kelewang, saya teleponnya Pak Junet dan lain-lain. Saya cuma bilang bodoh aja. Kalian sekamar gak sih satu kosan? Satu kosan kita sempat sekamar, Bun.
karena untuk menghemat. Waktu itu kita banyak menghemat. Berarti Iya, kayak iya, perjalanan dinas ya. Kalau jenis kelamin sama harus rekaman. Iya. Pesan sponsor. Oke. Ya, agak curiga sih. Jangan Jadi apa dong. nih Bun? Masih jomblo soal dua-duanya. ya Iya, nggak sih? betul. Kalau bisa dibilang ya zaman Bu Ati dulu cabang masih 8, kalau saya seingat saya dulu udah 150-an lah cabang di Group. Jangan disuruh nyebutin loh 150 cabang. Saya mau nanya, Tadi 8 disuruh nyebutin. cabang ke 150 apa Pak Cok? Jadi kuis. Ngomong aja nih 2 tahun. Iya. Sekarang mungkin sudah berkembang ya jadi 235 cabang, sudah ada 388 pos. Dan lebih dari 1.000 kios lah. Iya. Ya, lebih dari 1.000 kios itu perkembangannya luar biasa. Dulu pas kita masuk pun secara LOB, saya ingat LOB kita dulu baru 3 ya kalau nggak salah. NMC, UMC, reguler dan Spectra. Sekarang udah jadi banyak tuh ada Vivastra, Spectra, Kinatra, Danastra, dan Amitra. Ada 5 kan, udah berkembang banyak banget. Terus dari sistem dan proses, kalau menurut saya, dari sistem dan proses juga sudah berkembang luar biasa banget. Gitu ya. Dulu kita mau narik data, harus ke kantor, karena kita harus colok LAN. Kalau sekarang udah ada VPN gitu kan, kita bisa kerja. Liburan pun kita bisa kerja di WFH kafe. pun bisa. Kode keras. Liburan pun bisa kerja. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya di HU ini libur atau enggak sih? Yes, benar. Karena kelihatan kerja terus kan gitu kan. Terus dari segi people dan culture lah kalau saya bilang. Culture mungkin berkembang. Dulu saya masuk itu mungkin belum ada tim ya. Adanya itu 5C kalau nggak salah. Saya ingat dulu Courage dan Love Change itu aja tiga yang saya lupa lah. Kreatif. Iya. Nah, saksi sejarah keluar. Aku tuh diam takut ditanya. Ya Gitu kan? kan. Takut aja ditanya. Saya yang nanya ini. Kreatif, courage atau apa, komitmen. Pokoknya yang terakhir love change. Jadi ketika kita penempatan di mana-mana ya selalu diingetin gini. Ada 5C, ada love change loh dalam 5C. Berarti siap dimutasi kemana-mana. Ancamannya selalu itu kan. Nah sekarang udah ada tim ya yang udah dibilang bisa mewakili lah semua organisasi kita gitu loh. Kita sudah tim banget sesuai dengan culture kita lah. Terus dari segi people mungkin ya dulu kalau bisa dibilang ya isinya milenial masih sedikit gitu lah. Jadi orang itu berpikir ya masih kerja itu ya untuk cari duit, sopan dan lain-lain. Kalau sekarang kalau bisa dibilang ya komposisinya mungkin milenial udah lebih banyak gitu ya. Yes. Dan itu sangat menurut saya unik lah bagaimana kita berorganisasi dengan orang-orang milenial. Itu sih kalau menurut saya yang sebagai tambahan dari Bu Ati gitu ya. Asik. Lengkap ya. Lengkap banget. Pengalaman dari Bunda ada, dari Pak Cok juga ada. Betul, jadi saya Curhat, jadi tahu nih curhat. mulai dari zaman Yang dulu berdiri. ya kan, terus masuk ke curhatan ya kan. Jadi zaman dulu tuh, kalau LPD itu bikin kompetensinya ada satu kompetensi. Apa itu? Mengetik 10 jari. Oh itu tadi ya, oke. Iya, dulu Kalau kan saya berarti apa? Menghindari kelewang Oh berarti. iya, kompetensinya ya. Kalau dulu waktu kita ngelamar tuh kan pasti ada dong dokumen-dokumen yang dilampirkan. Iya. Nah, Betul, salah satunya betul. Itu kursus Kemampu- A, kursus B, iya, iya, kursus iya. komputer, kursus mengetik 10 jari, kursus apa lagi Nah, lah seru gitu. banget ya Ayun. Baru sebentar aja kita udah banyak banget nih dapat Betul, informasi nih dari Bunda dan dari Pak Cok. Nah, Benar. mungkin kita mau main games dulu nih. Benar, mumpung panas ya, jadi sekalian aja ya kita Kita ada panasin. challenge dulu nih buat Ini Pak Cok panas, sih. actually panas. Nah, Pakai jaket Bunda ya kan. Biru soalnya katanya harus biru ya. Nah, kali ini Bun kita ada games nih buat Pak Cok. Ada pertanyaan yang sudah kita siapkan dari viewers dan Bapak Ibu manajemen. Nanti Pak Cok tinggal ambil nih. Nanti pertanyaan dibacakan oleh Mbak Yuyun. Oke, silakan diambil satu ya Pak Challenge gini Cok. saya curiga nih. Enggak. Ngerjain. Jangan truth or dare. Ini isinya sama Oh iya. Bun jangan Gitu buka kartu. ternyata. Bun jangan buka kartu. Ambil satu. Biar kelihatan drama. Oh iya iya iya. Asik. Oke. Oke, kita lihat Ini apa pasti sih susah gimana banget nih? nih. Oh, bukanya Bukanya gampang susah. ternyata. X kuadrat tambah 8. Oh kalau itu gampang. Kalau itu menurut saya gampang. Oke, kalau ini pasti dare sih Pak. Jadi nggak mungkin karena kita challenge ya. Nggak mungkin. Iya, iya. Jadi kita mau lihat nih, soalnya kan Pak Cok ini kan dep head termuda yang Iya, berkarisma ya kan, punya wajah tampan Waduh. gitu kan, cerdas, Aku sebenarnya terampil. pengen tukeran tempat duduk lah. Oh,
biar bisa gini-gini kan Bu. Makanya. Tolong. Jujur ya, aku ada cerita nih dengan Mas Cok. Kalau misalnya Oke. kita jalan nih sama Mas Cok, kita tuh dikira sebagai manajernya Mas Cok loh. Jangan bongkar-bongkar aib. Jalan sama dia. Gitu. Jadi itu kita jalan depannya atau di belakangnya sekalian ya. Pasti kan langsung terima banyak kartu nama gitu kan Kak. Oke, Bener, baiklah. Kalau Untung bukan dibongkar aib yang dibongkar. Iya, Bun. Oke, ini seru banget di challenge-nya. Jadi kan Mas Cok kan udah ya tahulah kita ya terampil, tampan gitu Siapa tak tadi kan. kenal dia, gitu kan. Nah, cuma ini baru di bidang operation nih yang kita tahu. Nah, yang kita belum tahu ini nih, kira-kira bisa nggak menjalankan challenge ini? Berikan gombalan maut atau pantun untuk pasangan guest Anda. Nah, berarti ke Bu Ati nih. Waduh. Bentar aku rekam ya. Ini jarang terjadi. Ya, aku rekam. foto dulu dong. Ini tapi ada bintangnya Mas Cok. Jika belum berhasil, lakukan sekali lagi dalam bentuk berbeda. Jadi indikatornya keberhasilan ini kira-kira apa ya? Iya, Bu Ati tersipu malu Iya. gitu Bun, kali jangan ya. cepat tersipu ya, Bun. Kasih yang paling lama, Bun. Kamu mau berapa? Asik. Aduh, ini adalah pekerjaan yang paling berat. Oh, kirain paling mudah. Biasanya dia ngomongnya kayak gitu. Oh gitu ya. Susah nih sama Pak Junet nih. Bukanya aib semua. Kartu saya semua ada di Pak Junet. Jadi Maaf. di sini saya harus jujur. Iya, Karena kalau saya betul. bohong ketahuan. Ini buat tangan sendiri kok ya. Ya ini internal Ya. Bun. Tapi kalau subscriber tinggi, Bun, di luar bisa, Bun. Jadi biar dapat ini. Di-upload di YouTube. Ini YouTube nanti, Bun, kita Oh my lihat. god. Ya, saya cobalah. Grogi. Aku siap jawab nih. Aku siap jawab nih. Aduh. Kamu jangan menjauh dong. Jangan sama aku apa? Tadi kan disuruh mundur, Bu. Harusnya Bu Ati yang mundur. Cantiknya kelewatan. Balas. Harusnya kamu yang mundur. Apalagi baik. Kalau dilihat-lihat mukanya Bu Ati itu seperti gunting batu kertas. Cakep. Apa nih? Cakep. Sweet banget. Aduh, aku juga mau. Gimana, Bun? Gimana, Bun? Puas, Bun? Lanjut. Lanjut lah. Kalau so sweet itu udah banyak. Udah sebenarnya. banyak, ya. Aku juga bisa kok bilang so sweet ke Bunda tiap hari malah bilang. Emang apalagi Ya, kalau ya, orang ya. yang minta tanya. Pantun lah ya, pantun. Iya. Oke. Pergi ke Kokas membeli batik. Cakep. Batik yang dicari, motif merpati. Cakep. Senangnya bisa podcast bersama Bu Ati Mantul. yang wajahnya seperti bidadari dan baik hati. Wah, kalau ini udah tersipunya udah kelihatan banget nih. Aku lupa sayapku. Ketinggalan. Aku minta Mas Gera tolong sayapnya Bunda dinaikin. Ambilin ini bidadarinya susah jalan ya. Luar biasa sekali ya. Aku baru tahu loh kalau Pak Cok bisa pantun dan gombal juga. Bukan, berarti nggak cuma bidang operation tapi bagian ini juga approved ya. Pantes Iya. kalau pacaran selalu sembunyi-sembunyi biar aku nggak tahu kali Oh ya. gitu, Ya, baik. kamu harus jangan duduk di sini. Duduknya di mana, Bun? Sama aku. Di pelaminan cuy. Aduh. Nih, penonton-penonton pada teriak semua, Bun. Nih. Iya. Alay-alay kita nih pada teriak-teriak. Salah lagi. Gitu. Katanya gini, kok pasangannya tua sih? Bukan tua, dewasa, Bunda. Dewasa. Maksudnya Iya. Mature. Dewasa Mature. itu mengayomi, Iya, benar, bijaksana, Bunda. Iya. dan pengalamannya banyak. Oh, mantap. Seperti yang diceritakan tadi Bunda kan di awal pengalamannya udah banyak banget 31 tahun di VIP Group, nggak mungkin pengalamannya tidak ada. Ya, Betul. Iya, biarpun kita nggak seumuran ya kan, tapi boleh dong aku seumur hidup sama kamu. Ampun. Bentar. Harusnya saya yang gombal. Ini yang di challenge siapa ini? Aduh. Overacting ya. Apa-apa, Bun, Wah, apa-apa. banyak. Ini adalah wadah kita memang untuk mengekspresikan. Betul. Iya, soalnya kapan lagi aku dipanggil? Nggak akan dipanggil lagi kan? Iya nggak? Aku nggak bisa jawab. Ganti-gantian aja Bunda. Pasti akan ada waktunya Bunda semuanya itu. Amin. Nah, kembali ke
Topik mana laptopnya? Topik kembali ke topik. Kembali ke topik. Nah, Bunda, dengan keberagaman generasi di Fifth Group, mulai dari generasi X, generasi milenial, atau Gen Y, dan sekarang kita udah masuk juga nih, teman-teman kita udah ada dari Gen Z juga udah masuk ke kita. Bagaimana sih cara Bu Ati dan Pak Cok menanggapi tim di Bu Ati dan Pak Cok? Kalau misalnya nih Bu Ati ada tim yang generasi Z nih, bagaimana cara leadershipnya Bu Ati? Dan kalau Pak Cok ada tim yang lebih tua dari Pak Cok, bagaimana leadership yang Bapak dan Ibu berikan? Silakan Bunda. Iya. Mau aku dulu atau kamu Silakan, dulu? ladies first. Kita bareng aja. Oh my god. Aku jawabannya beda. Masih lanjut. Oke, kalau saya sih memang ya sekarang ini saya punya anak buah itu mungkin seumuran anak saya juga, Iya, ya benar. kan, mirip kan gitu. Nah, orang tuanya itu juga seumuran sama aku gitu. Iya. Nah, menyesuaikan diri sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena memang kebetulan saya juga senang ya jiwa muda gitu ya. Jadi karena aku malah jadi belajar sama mereka ya. Kita yang tua ini belum tentu loh istilahnya kayak aturan-aturan atau konsep-konsep kita zaman dulu itu bisa diterapkan secara terus-menerus, karena kita harus mengikuti perubahan zaman ya kan kayak sekarang nih digitalisasi kan nggak mungkin kamu memonya mana gitu kan, nggak mungkin kan kita memaksa mereka untuk bikin memo hard copy sementara kita udah soft copy-nya itu tuh udah familiar lah di kita, tanda tangan digital juga mungkin udah familiar di kita gitu. Nah, saya justru banyak belajar dengan teman-teman yang anak buah saya terutama yang milenial, karena mereka mungkin bisa berpikir out of the box ya. Kayak contoh misalnya kemarin tuh saya ada tes ada training terus ada tes, kita harus membaca sebuah literatur gitu kan, kemudian ada pertanyaan, nah literaturnya itu panjang banget gitu kan, terus kamu baca setengah aku setengah ya, nanti jawabannya mereka tuh nggak baca, dia cuma searching aja di literatur itu, pertanyaan ini gitu, jawabannya ini Bu, loh cepet banget jadi nggak perlu baca semuanya. Nah bayangin zaman kita dulu ya, kalau baca kan harus dari awal sampai akhir dulu, terus baru kita pahami, nah terus baru kita bisa menjawab pertanyaan. Kalau anak sekarang sih nggak gitu ya, jadi mereka udah menggunakan teknologi dan mereka bisa bekerja dengan cepat dan tepat. Nah ada satu contoh lagi tuh, saya dulu pernah training juga, kita suruh baca ada form gitu, terus di situ dibilang bacalah sampai dengan terakhir kata. Terus saya baca dong, ada perintah-perintahnya tuh, bilang kasih tahu teman kamu merdeka, saya bilang merdeka gitu. Ada lagi gitu, kasih coretan, kasih nama kamu di pojok kanan atas, tulis pojok kanan atas. Udah tuh banyak sampai 20 biji, terakhir tau nggak jawabannya 25, abaikan semua perintah yang dia. Kan di awal udah dibilang bacalah sampai dengan akhir kan, akhir nih yang dibaca. Nah aku tuh jadi sekarang tuh terngiang-ngiang kayak gitu. Jadi kita itu ketika membaca sebuah perintah itu tuh kita harus memahami lebih dahulu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah lah. Nah anak-anak milenial itu sekarang itu lebih banyak seperti itu. Jadi mereka memahami dulu, baru mereka menjalankan gitu. Dan itu selalu hasilnya ya pastinya sih akan cepat dan akan lebih tepat gitu. Nah itu yang mungkin saya bisa pelajari, dan teman-teman sih senang ya, have fun juga. Saya pernah loh nonton bareng sama anak-anak. Tahu nggak nonton apa? Apa itu? Dilan 98. Asik. Jadi mereka have fun juga gitu loh, karena dia ada yang ini Instastory, aku nonton film Dilan 98 sama bos aku. Itu suatu Kebanggaan. pride sih Bun. Betul. Bener-bener kapan lagi bisa ngajakin bos aku yang sibuk Bener. mau diajak nonton nih. Karena kalau orang kan mungkin mindsetnya wah atasan tuh kayak memang sebatas pekerjaan gitu ya Bu ya. Betul. Nah kita memang harus merangkul teman-teman kita, karena saya percaya bahwa saya akan banyak belajar dari mereka. Saya kan boleh bilang generasi dulu, mungkin pemikiran kita juga zaman dulu. Sementara zaman sekarang ya dari mana lagi kita dapat informasi kalau nggak dari teman-teman yang milenial. Benar sekali Gitu, Bun. ya. Nah itu tadi dari Bun Nanti. Mantap. Kalau dari Pak Cok kayak gimana Pak? Dijawab sama Bu Ati, saya nggak usah lah. Beda konteksnya. Waduh nonton terus nih. Iya nih. Ya kan? Yang ada, ya Pak nonton dulu ya Pak, ada film baru nih. Aduh. Mana Pak Cok? Kalau dari saya sih gini, saya pernah pegang tim sebesar 230 orang, pernah di cabang dulu di Surabaya, saya sebagai kepala cabang. Dan saya ke head office, saya hanya pegang 9 orang. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya kan juga belajar lah tentang di buku, training dan lain-lain itu
menurut saya leadership yang paling cocok itu adalah situational leadership. Yes. Ya, dimana ketika kita mengaplikasikan leadership ini, awalnya kita harus mengetahui sebenarnya isi dari tim kita itu apa, kondisi dari tim kita itu sepertinya apa. Ya, di tim saya mungkin ada yang dibilang tadi baby boomers, tapi nggak ada itu baby boomers, yang tua nggak ada. Ya, mungkin ya masih generasi X ya masih ada, ya milenial juga ada gitu ya. Jadi kita harus kenali semua. Sebenarnya mereka tuh kondisinya seperti apa, inginnya seperti apa. Baru setelah itu ya kita tentukan nih. Kalau ada orang baru, sifat kita harus apa? Direktif, misalnya seperti itu kan. Terus kapan kita harus supporting? Kapan kita harus menjadi coaching? Bahkan mungkin ya kapan kita harus delegasi? Kan gitu kan. Tapi ya intinya kita harus kenal semua dulu. Kita harus tahu walaupun mereka berbeda, ya mereka inginnya apa dulu, arah mereka seperti apa. Terus tapi yang paling penting dari saya itu adalah masalah mindsetnya. Mindsetnya kita itu sama. Visi dan misi kita di departemen itu harusnya sama kan gitu kan, yaitu mengejar misi atau tujuan dari departemen kita. Itu sih. Jadi pada intinya ya kalau kita bisa bilang ya sesuai situasi lah, sesuai situasi gitu. Menyesuaikan ya Pak. Menyesuaikan leadership kita tuh menyesuaikan terhadap keadaan tim kita itu. Berarti disesuaikan dulu nih dengan kondisi latar belakang dari anak buahnya. Tuh, kenali dulu tadi kata Pak Cok. Benar. Baru nanti kita sesuaikan. Itu dibilang dengan agile gitu. Nah, tapi Yun kalau kamu, aku sedikit info nih buat kamu ya. Bu Ati dan Pak Cok ini timnya the best sih. Bu Ati juara Innov Astra tahun 2021. Timnya Pak Cok dan Bu Ati juga membernya kan Bu di situ. Nah, kemudian Pak Cok timnya juara 1 QCP Fifth Group Innovation Award. Mantap. Ya. Ini berarti emang tadi sesuai yang mereka sampaikan juga ya. Yes, jadi benar sekali. Kenali terus ya jadi jatuhnya jadi kayak bertumbuh bareng sama timnya juga gitu. Karena belum tentu apa yang dimiliki ibu dimiliki oleh anak buahnya, belum tentu apa yang dimiliki anak buah belum tentu dimiliki. Saling mengisi ya Bu ya. Ini kita masih lama gak sih? Masih. Kenapa Bu? Aku mau minum obat jantung dulu. Oh my god. Kenapa Bu? Dari samping aja begitu lagi dari depan ya. Ibu gak lihat Bu. Challenge yang tadi masih lanjut. Ini dari awal sampai akhir nanti Pak Cok ya. Oke, Bu Ati ya nggak usah minum obat jantung. Akhirnya ada juga minum setelah dikode-kodein. Ya, Enggak. lagi. Ini Ibu tadi butuh coklat ya Bu untuk menenangkan jantung yang berdebar ya Bu ya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut aja. Nah, ini kan tadi kita membahas juga tentang mengenal dan tentang beradaptasi dengan perubahan juga ya. Tadi kita sempat ngomongin ke arah situ. Nah, kita juga memang nggak bisa nih menuntut orang lain untuk ngikutin kehendak kita, tapi juga kitanya sendiri yang mau terjun langsung untuk menyamakan bukan menyamakan juga sih, tapi memang saling beradaptasi ya jatuhnya tadi seperti itu. Nah, Bu Ati, ini saya juga mau bertanya ke Ibu. Apa yang membuat Ibu bisa bertahan selama 31 tahun berkarir di Fifth Group ini? Kira-kira apa motivasi dan alasan Ibu nih untuk tetap berkarir di Fifth Group dan mungkin nggak tergoda kali dengan tawaran-tawaran lain di luar sana. Pasti udah banyak yang nawar nih. Pasti banyak banget tawaran. Pilih di Fifth Group kenapa tuh? Nah, soalnya nawar doang mereka. oh my god. Ya udah dong. Jawaban klasik ya Bun, nawar doang tapi nggak cocok harganya. Iya, kalau yang membuat saya bertahan sih mungkin karena sifat saya juga ya. Saya suka perubahan, terus kemudian saya juga senang lah bergaul dengan banyak orang juga. Terus kemudian FIF ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua itu untuk bereksperimen atau berekspresi atau memberikan ide dan masukan gitu ya. Jadi betul. itu yang membuat kita itu sangat boleh dibilang nggak mungkin di tempat lain nggak ada nih yang kayak gini gitu. Ya mungkin dulu waktu awal-awal ya, saya dulu kan memang sebelum masuk Fifth Group tahun 91 itu kan juga udah kerja di tempat lain. Pas masuk Fifth Group tuh saya bilang sama cowok saya gini, maaf ya gaji aku turun.
Itu dulu turun, sekarang enggak. tapi gini sih aku bilang tapi dia itu grup Astra terus udah gitu kan baru 2 tahun ya, terus perusahaannya kan masih baru, ya wajar lah kali ya gaji kecil gitu kan. Jadi saya tetap mencoba untuk bertahan, dan kebetulan di sana itu waktu itu kan di Kebon Sirih ya waktu itu kita tuh kayak sekarang nih, jadi satu ruangan gitu banyak orang, jadi kita tuh saling berinteraksi itu dengan mudahnya, sehingga kita kalau ada apa-apa tuh saling menghibur. Ada misalnya kan kita dulu di finance ya, jadi misalnya ada customer datang marah-marah gitu ya, banyak yang ngebelain, banyak yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Dan saya rasa bahwa yang menjadi faktor utama adalah rasa kekeluargaan yang luar biasa. Ya dulu aku pernah nih misalnya sama bosku gitu ya, Pak, aku mau perpanjang ini STNK nggak punya duit gimana ya? Allah, kamu tuh butuh berapa sih? 500. Nih ada nih. Gitu. Luar biasa. Pokoknya dulu tuh apa ya? Rasa kekeluargaan itu sampai ke situ gitu. Saya yakin sih teman-teman di cabang mungkin juga merasakan hal itu juga ya, karena apalagi di cabang ya kayaknya lebih erat banget kan rasa kekeluargaannya gitu. Jadi kalau saya sih merasa bahwa ini FIF adalah tempat bekerja yang paling fun, paling menyenangkan, dan kebetulan tuh juga banyak belajar juga ya. Di perusahaan lain mungkin kita nggak akan dikasih kesempatan untuk belajar sedemikian seluas di FIF gitu ya. Di FIF juga memberikan reward ya, memberikan istilahnya tantangan, challenge, tapi tetap ada rewardnya. Nah itu yang harusnya sih membuat kita itu semakin semangat ya, semakin passion gitu untuk mengejar target-target kita. Wow. Gitu, ya. Fabulous. Berarti ternyata udah dari dulu ya rasa culture teamwork kita tuh udah ada ya Bunda. Oh iya, betul. Benar-benar dari betul. Dulu tuh awal-awal ya aku sampai ngiri kan. Aku baru masuk gitu ya, teman aku bilang gini, foto-foto kita dulu yang di Bali mana ya? Hah? Ke Bali? Zaman dulu ke Bali kan luar biasa kan? Benar. Iya, dan aku pas nanya gini, emang ke Bali kan mahal Mbak? Oh enggak, kita boleh kredit kata, jadi dipotong gaji setiap bulan. Ya Allah, segitunya FIA memperhatikan karyawannya gitu kan. Betul. Iya, nah itu salah satu hal yang membuat aku tuh semakin pengen bertahan lah gitu. Iya. Wow, mantap banget. Mau kredit juga? Untuk ke Bali. Untuk ke Bali. Ada itu dana Astra. Tenang aja ya. Nah itu tadi dari Bu Ati ya. Sekarang kita mau tanya dengan Pak Cok nih. Dengan umur yang masih tergolong muda ya, tapi masih mudaan saya. Nah, dengan kompetensi serta pengalaman yang cukup banyak, mulai dari berkarir di cabang hingga akhirnya berkarir di head office. Apakah nih dari Pak Cok sendiri tidak ada tawaran dari perusahaan lain di mana memberikan jabatan yang lebih tinggi, benefit yang lebih banyak? Kenapa Mas Cok masih setia nih buat FIF Group? Sama dong kayak Bu Ati. Wah, kalau saya sih gini ya, tawaran kejabatan yang lebih tinggi. Kalau dibilang nggak ada pasti bohong lah. Ya pasti ada. Ya. Benefit yang lebih tinggi menurut saya itu relatif. Gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang ya, kalau kata-kata zaman orang dulu lah, kalau di Toreh nih, darah saya tuh keluar isinya FIF Group semua. Kita coba yuk. Boleh kita lihat darahnya. Untung ada pisau. Teman-teman minta tolong pisau, kita mau lihat nih. Bentar, kita siapkan dulu garda medika aman. Garmet sudah siap. Bentar lagi. Kalau dipeset values ya Bun ya keluarnya. Jadi pas quiz values dulu tinggal gini ya, kontak ya. Tes jawab sendiri. Ya benar. Jangan dites tapi THM nggak hafal juga saya. Udah tes duluan. Takut ditanyain. Takut ya. Saya udah baca, nanti pasti bakal ditanya. Tapi kenapa saya nggak keluar gitu ya? Ya sama seperti Bu Ati. Jadi ya di sini saya bekerja dengan nyaman gitu ya. Tapi kalau dibilang nyaman ya kita nggak berada di zona yang nyaman. Ya benar. Kita berada di jalur yang selalu positif. Terus yang kedua, saya itu sudah berada di perusahaan multi-finance terbesar gitu ya. Dan menurut saya ini merupakan ya kita sudah berada di kapal yang benar gitu loh. Untuk apa kita pindah ke kapal yang lain kalau kita sudah ada di kapal terbesar gitu. Jadi ya saya berpikir seperti itu, bahwa ya ngapain pindah, orang kita udah di tempat yang benar kok. Terus yang ketiga, ya kalau bisa dari segi benefit dan non benefit, ya itu sudah tercukupi lah di FIF Group ya.
sudah cukup lah. Jadi untuk apa cari ke tempat lain? Karena ya ditawarkan sama perusahaan lain belum tentu juga ketika dia total tuh jauh lebih baik daripada VIP Group. Itu yang saya pikir. Terus yang keempat itu adalah terkait culture-nya ya. Culture-nya di sini itu sudah luar biasa. Jadi ya kalau bisa dibilang culture berarti kan itu sudah mendarah daging lah di kita kan. Ketika kita pindah ke perusahaan lain, saya harus berusaha menyesuaikan diri lagi dan lain-lain. Itu yang menurut saya ya malas banget lah. Dan belum tentu juga perusahaan lain itu cocok betul dengan kita. Dan yang terakhir yang menurut saya itu paling bikin saya bertahan di sini itu adalah saya selalu mendapatkan leader ya, atasan itu yang oke lah, yang selalu mensupport, yang selalu membackup. Ya kalau dibilang sama Bu Ati, saya perlu duit mungkin dibayarin gitu kan. Nah, saya dapat atasan yang seperti itu. Semua atasan di VIP Group seperti itu kok Mas Cok. Iya, saya yakin seperti itulah. Seperti itu. Iya. Mungkin itu sih ya kalau dari saya yang bikin alasan saya tuh bisa bertahan di VIP Group sampai sekarang. Wow. Kamu mau tukeran tulang nggak sama aku? Apa ini? Kamu jadi tulang punggungku, aku jadi tulang rusukku. Masih lanjut Masih lanjut challenge-nya. Aduh. Benar sekali. Udah bahas ya kan dibelek, darah, sekarang ke tulang. Ini belajar anatomi. Ada hati lagi nanti benar hati ini ya. Oh iya tadi jantung, tadi udah jantung. Mohon maaf. Benar sekali ya. Ternyata jabatan tidak menjanjikan ya Pak Cok. Benefit juga tidak menjanjikan bahwa kita mau pindah ke kapal yang lebih yang lain. Ternyata kapal kita sudah tepat nih dan Kuncinya itu sih sebenarnya udah terlanjur sayang ya, nggak sih? Terlanjur memes. Nah, terlanjur sayang gitu. Karena Yun, jujurli nih ya, istilah anak Jaksel ya, jujurli ya. Aku tuh waktu program sama Pak Cok, program development program, aku ngira nih pasti Pak Cok nggak bakal lama nih di VIP Group. Paling setahun 2 tahun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Bibit-bibit sering ditawarin ya. Oke. Bibit-bibit nggak betah nih di VIP Group kan. Apalagi waktu itu dia bilang kan, Pak Cok lagi di departemen lira, ya Allah Tuhan. Aku aja ditaruh di departemen marketing, susahnya kayak gimana gitu. Apalagi Pak Cok yang tiba-tiba mau dikasih kelewang gitu kan. Ternyata sekarang udah posisinya dep head coy. Yes, Luar mantap. biasa. Itu karena tadi udah terlanjur sayang ya kan sama VIP Group, terus menikmati pekerjaannya sendiri. Jadi ya udah mantap lah. Sudah lama nih 31 tahun buat Bu Ati dan Pak Cok mungkin juga udah terhitung lagi lah Aku udah tahu, tahun-tahun. 11 tahun. Bareng. Iya 11 tahun. Ya udah. Saya akan menuju ke situ. Saya akan menuju ke situ. Tunggu ya senior. Semangat. Ayo, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Oke, mungkin ini terakhir Bu Ati. Apa pesan-pesan yang ingin Bu Ati sampaikan untuk Vivers nih agar tetap semangat untuk tumbuh dan berkembang bersama Viv Group? Ya, oke, teman-teman Vipers ya. FVF ini adalah merupakan ladang yang subur ya buat kita itu untuk bertumbuh ya. Yang penting tuh ibarat tanaman tuh kita harus kuat ya. Diterpa angin, kita jangan mudah goyah, kena hujan, jangan mengeluh gitu kan. Karena akar kita tuh sebenarnya udah kuat dan tanah yang kita pijak ini sudah memberikan kita kesuburan untuk bertumbuh. Jadi jangan sampai juga kita itu menyia-nyiakan lah apa yang sudah disediakan oleh VIP Group. Saya yakin sih bahwa mungkin no pain no gain lah ya gitu. Jadi jangan berharap juga ya VIP Group udah nyediain tanah yang subur terus kita cuman mau leha-leha terus kita bisa berbuah bertumbuh, kan nggak mungkin juga. Kita tetap harus bertahan tadi ya. Terus kemudian kita juga harus bekerja keras kan, akar kita harus kuat juga mencari makanannya, mencari targetnya gitu ya, mencapai targetnya. Dan ketika kita memang sudah mencapai target, rasanya sih perjuangan kita itu nggak akan sia-sia. VIP Group pasti akan memberikan reward. Bahkan kan sekarang sudah banyak ya reward-reward yang sudah disebarkan ya. Even bahkan cuman ulang tahun VIP Group aja rewardnya luar biasa. Wow. 1 unit Honda Genio. Luar biasa. Puluhan juta ya. Puluhan juta mengalir. Saya juga dapat. Ngiri gak sih? Luar biasa, super sekali ya. Jadi kalau saya bilang jangan sia-siakan ketika kita sudah berada di tempat yang tadi Pak Cok bilang, kita kapal yang besar, kapal yang muatannya banyak, dan kita pasti akan bisa lah
melawan hujan dan badai itu asal Yes. kita bersama-sama ya. Kapal kita Sudah nggak akan terbukti. mungkin mudah Iya. karam karena kita sudah punya sesuatu yang besar. Nah kan beda ya fasilitas kapal besar sama kapal kecil ya kan. Kapal kecil kan Betul, cuma betul. didayung Iya, gitu ya. benar. Sementara kita tuh sudah bertumbuh luar biasa. Jangan merasa bahwa ini kayaknya salah nih gue. Kalau merasa salah berarti mungkin memang pemikiran dan konsepnya tidak tepat atau tidak sesuai dengan THM kita. Gitu Oke, ya. Bu. So jangan kemana-mana, bertahan. Siap Bun. Kira-kira sini mau Pas kemana? di depan kita ya, pas di depan kita. Oke Bun. Bunda nggak lihat yang di samping Bunda. Aku sebenarnya mau lihat cuma tadi jantungnya. Minum dulu coklatnya, Bu. Minum. Super sekali ya, itu tadi pesan dari Ibu Sri Hendrayati selaku Finance Operation Department Head. Betul. Nah, itu tadi dari Bu Ati. Sekarang kalau dari Pak Cok sendiri nih, apa sih kata motivasi yang Pak Cok ingin sampaikan kepada viewers kita semua agar bisa meraih karir dan prestasi sama seperti Pak Cok dan tidak patah semangat? Kalau dari saya sih ya nggak jauh-jauh dari target lah ya. Siapa? Sesuai jabatannya ya, Bu. Sesuai Target ya, bidangnya. Pak. Oke. Ya kita harus menanamkan mindset bahwa target itu bukan garis finish. Yes. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya target itu baru adalah batas minimum. Ya, kadang kan orang berhenti ketika kita sudah mencapai target gitu kan. Ketika kita sudah mencapai tujuan kita, ya stop. Dan di sana kadang kita membatasi diri lah untuk bulan depan misalnya simpan aja lah performa nih untuk bulan depan ngapain. Toh bulan depan juga dihitung dari nol lagi gitu kan. Tapi kalau menurut saya target itu ya bukan finishnya itu, tapi ya batas minimumnya. Ya kita harus berusaha lebih supaya bisa mendapatkan yang lebih. Itu juga kan kalau dibilang kata Bu Ati tadi no pain no gain gitu kan. Terus pasti orang berpikir gini, terus kita nggak berhenti dong kerja. Udah target cari terus, target cari terus, ya bukan begitu. Maksud tidak berhenti ketika target itu adalah kita menggali semua potensinya. Ya berhenti ketika apa? Ketika potensi itu habis. Jangan berhenti pada saat ya udahlah, udah capek, udah sampai kok. Tapi potensinya masih banyak. Ya nggak seperti itu. Terus apa dong yang bisa kita lakukan? Ya berusaha lebih lah. Karena dalam mindset saya itu bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Ketika kita berusaha lebih, ya hasilnya juga pasti lebih dong. Betul. Jadi ya itu yang mungkin menurut saya harus ditanamkan gitu ya, mindset seperti itu. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar dan berinovasi kalau menurut saya, karena ya semua orang berkata gini lah pasti, innovation or die kan gitu ya. Kalau kita berhenti berinovasi ya kita mati. Jadi ya teruslah berinovasi, terima gagasan-gagasan dari orang, jangan berpikir bahwa ya kita yang paling benar dan lain-lain, dan selalu bersinergi dan berkolaborasi. Itu sih kalau menurut saya, jangan pernah kerja sendirilah ya intinya. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi motivasi dari Pak Cok. Kalau aku sih tangkapnya good is not, it's not good enough ya Pak Cok. Iya, Jadi iya. baik itu tuh tidak cukup baik, ternyata harus kita Betul, melakukan betul. lebih supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Fokusnya pada prestasi ya kalau Pastinya. kata value kita ya. Jadi terus dan terus lagi Benar gitu. sekali. Oke, ini mungkin sekarang nih kita karena masih dalam nuansa perayaan ulang tahun Fifth Group yang ke-33 ya kan. Jadi kita mau minta ada special performance dari Bu Ati nih, Bu. Kita ngambil ini lagi. Oh, enggak, beda. Ambil ini tapi udah tahu soalnya. Wah, malah semangat. Kalau itu Bu Ati malah semangat, ya kan? Gitu, ada apa Nggak, nih? beda. Kalau Bu Ati kita challenge-nya adalah performance, Bu. Coba nyanyiin satu lagu yang kira-kira menurut Ibu cocok nih untuk menggambarkan Fifth Group atau perasaan Ibu terkait dengan Fifth Group apa? Gitu. Kira-kira mau nyanyi lagu apa ini, Bu? Ya deg-degan gue tau. Oh my god, udah langsung. Baik, kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Ibu Sri Hendrayati. Pemirsa. Iya dia coba ya, bandnya nggak datang lagi. Udah di calling tadi pagi. Ada virtual padahal band, Bun. Ada virtual band. Ibu nggak kelihatan aja nih, ada di sini virtual band. Udah di calling dari pagi, katanya nggak bisa, ada acara nikahan sunatan. Ya Allah, sekarang Banyak terima nikahan ya. sunatan ya bandnya. Ya. Salah satunya Mas Gera nih kayaknya nih. Kita bawa aja pokoknya. Oh iya, Gera pemain band juga.
Aku nanti mau minta bantuan teman-teman juga ya untuk Siap, Bun. nyanyi juga ya. Kita udah siapin 1000 penonton bayaran di sini. Wow, dibayar berapa satu orang? Ucapan terima Ucapan kasih. terima kasih, Bu. Iya. 2.000. Nah, ini sebenarnya adalah lagu melompat lebih tinggi. Jadi Yes. kenapa aku pilih lagu ini? Karena ini pas banget buat FVF. Kan FVF ini kemarin kita diterpa COVID, kita semua turun gitu ya. Jadi boleh dibilang ini kan kita sedang sakit. Tapi sebenarnya kita tuh sekarang sudah terobati kan karena betul. kita COVID-nya udah berlalu dan kita saatnya nanti kalau memang kita mau lanjut, kita mau long lasting ya kita harus melompatnya lebih tinggi lagi, bukan seperti kemarin. Yes, Ya begitu kita kena COVID, kita jatuh terus kita bangunnya pelan-pelan gitu kan. Nah, itu karena kemarin kita udah pengalaman, jadi next kalau kita jatuh lagi kita harus cepat lompat tinggi. Luar biasa Asik. sekali. Ya. Nggak lengkap Oke. kalau nggak langsung kita dengarkan. Pemirsa. Backing vokal siap semuanya? Tetap ya, kirain udah. Oh enggak Bu. Mari kita sambut Ibu Ati. Yeay. Oke. Langsung? Langsung, Bun. Tarik. Tarik, Mang. Oke. 1, 2, 3. Pada nungguin ya. Kita nggak berani ambil nada nih. Kita nggak berani ambil nada nih. Nanti kalau salah boleh diulang kan ya? Boleh. Boleh Oke, banget. Baiklah. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Semuanya. Ku petik bintang Jeduk jeduk jeduk. untuk ku simpan. Jeduk jeduk jeduk. Cahayanya terang, berikan ku perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Mantap jiwa. Luar biasa sekali. Fabulous. Gimana Mas Anang? Gimana? Gimana Mas Anang? Pitch controlnya. Golden ticket, Aku- golden ticket. Aku sih yes. Aduh, yes, luar biasa. Makasih ya. Kita nggak bedanya Indomie sama Korea. Nah, Aduh, apa nih ini bedanya? nggak tahu. Bedanya sih sama-sama selera. Luar biasa. Mohon maaf, Seru ini. banget ya hari ini ya Yun ya. Udah banyak hujanan-hujanan apa nih gombalan ya kan? Aku yakin ya para penonton yang ada di luar sana bilang, kenapa sih Bu Ati beruntung banget bisa ada di situ di podcast Enggak, itu ya. kenapa sih? Ngirim? Pasti pada ngirim. Tapi banyak juga yang mikir, Pak Cok beruntung banget nih digombalin mulu sama Bu Iya, Ati. bener. Aduh. Lebih beruntung kita berdua bisa ada di sini. Oh ya, tentunya. menyaksikan ya Iya. momen-momen ini ya. Kita live Oke. langsung menyaksikan. Ya. Nah mungkin ini sekarang saatnya kita mau ngucapin happy birthday ya buat Fifth Group. Tapi mungkin kita sambil tiup lilin nih. Jim lilin dulu baru ucapin dulu kalian. Boleh. Oke. Nah, Oke, coba siapa? aku nyalain ya. Sulap ya, sulap bukan Awas sini. hati-hati. Oke. Oke. Mungkin Ya, Bu Ati sama Pak Cok boleh mendekat. boleh mendekat. Kita hitung bareng-bareng ya. Nah, kita tukang hitungin aja sih Bu. Oke. Siap. 1, 2, 3. Yeay. Ya. Selamat ulang tahun Fifth Group. 3 Kemilau. Sampai jumpa di tim podcast berikutnya. Vip Group. Luar biasa.